Selamat datang di Rekap Manhwa kali ini. Dalam video ini, kita akan menelusuri jalan cerita manhwa yang penuh konflik dan kejutan. Tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai saja alur ceritanya. Sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya serta jangan lupa like, share dan komen. Kematian Ken membuat Ash semakin terpuruk dalam jurang rasa bersalah yang mendalam, hingga ia mulai meragukan setiap keputusan yang pernah diambilnya. Meski dalam hatinya Ash tahu bahwa korban jiwa adalah hal yang pasti terjadi di medan perang, mata dan hatinya tetap menolak untuk menerima kenyataan itu. Di balik setiap nyawa yang melayang, tersimpan kisah hidup orang-orang yang ditinggalkan, dan hanya meninggalkan kisah kelam yang tersisa untuk diceritakan kepada anak-anak mereka. Ash teringat saat dalam permainan, ia tidak akan pernah ragu untuk menjadikan pasukannya sebagai umpan. Entah hanya untuk memperoleh sebuah barang atau menyelesaikan sebuah misi, ia dengan leluasa mengorbankan mereka. Kini, Ash akhirnya tersadar dan menyesali segala perbuatannya. Tangannya gemetar hebat sementara kewarasannya mulai memudar. Ia berteriak kepada para monster, memerintahkan mereka untuk berhenti menyerang. Kebenaran bahwa pasukannya mati karena perintahnya sendiri, sangat menyayat hatinya. Tentu saja para monster tidak akan peduli terhadap apa yang Ash rasakan. Satu-satunya keinginan mereka adalah mencabik dan memangsa. Hal itu dibuktikan dengan seekor laba-laba yang berniat hendak menyerang Ash. Tiba-tiba, sebuah pedang bercahaya menghujam kepala monster laba-laba dari atas, merenggut nyawanya seketika. Seperti yang diduga, serangan itu berasal dari Lucas yang berusaha melindungi pangerannya. Di tengah situasi pertempuran yang sangat kacau, Lucas masih menyempatkan diri untuk mengkhawatirkan keadaan pangerannya. Namun, Ash tidak menjawab kekhawatirannya. Ia hanya bisa menatap monster laba-laba lain yang telah naik ke tembok untuk memangsanya. Pada saat itulah Ash menyadari hanya ada satu jalan keluar dari neraka ini, yaitu dengan membunuh semua monster sampai tak tersisa. Ash mengeluarkan pedangnya dan memenggal monster laba-laba itu. Dengan tekad yang mengeras, tatapan yang tajam, dan hati yang teguh, ia memutuskan untuk membasmi mereka semua. Melihat pasukan laba-laba berhasil dipancing keluar dari garis pertahanan, para prajurit memanfaatkan kesempatan itu untuk maju tanpa ragu. Seorang prajurit melaporkan, meriam mana telah siap ditembakkan kembali, meski mereka hanya memiliki 2 tembakan tersisa. Ash segera menyuruh Damian untuk melepaskan tembakan keempat. Kondisi Damian sudah babak belur. Matanya mengeluarkan darah hingga ia hampir tidak bisa melihat, tetapi ia tetap menjalankan perintah Ash. Tembakan keempat akhirnya meluncur. Getaran hebat yang dihasilkan meriam terasa oleh para prajurit di sekitar, membuktikan betapa kerasnya meriam mana telah bekerja. Tembakan itu mengarah tepat ke Ratu Laba-laba. Sudah jelas sang ratu tidak bisa menghindar berkat kekuatan unik Damian yang tidak masuk akal. Serangan tersebut menghantam tubuh Ratu Laba-laba. Kilatan birunya menyelimuti seluruh badan sang ratu, memunculkan tanda tanya apakah serangan ini bisa mengalahkannya. Serangan itu menciptakan ledakan dahsyat yang memenuhi medan pertarungan, seolah memberi harapan baru bagi para prajurit yang masih bertahan bahwa sang ratu akan tumbang. Sayangnya, harapan mereka runtuh ketika melihat Ratu Laba-laba masih sanggup berdiri tegak. Makhluk itu sangat keras kepala dan enggan tumbang. Ash sendiri merasa tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Segala cara telah dicoba, tetapi tidak ada yang berhasil. Semangat juang para prajurit runtuh seketika. Dalam hati, mereka merasa inilah akhir dari segalanya. Tangan para prajurit penembak meriam terkena luka bakar yang sangat parah. Mereka pun telah mencapai batas kemampuan mereka. Seorang prajurit melaporkan kondisi meriam yang telah mencapai batas maksimalnya dan akan meledak jika digunakan lagi. Ash sendiri juga mulai terlihat kelelahan. Ia tidak ingin menyerah, tetapi ia benar-benar kehabisan akal. Kondisi meriam mana juga tampak tidak baik. Kerusakan terjadi di mana-mana, dan panas berlebihan memunculkan kepulan asap ke udara. Garis pertahanan mereka telah berantakan. Teriakan para prajurit terdengar semakin sayup seiring berjalannya waktu akibat berkurangnya jumlah mereka. Damian bahkan tidak mampu membuka matanya lagi. Teriakannya kesakitan menjadi tanda bahwa tubuhnya benar-benar telah mencapai batas. Ash mulai menurunkan tangannya, pertanda semangatnya ikut meredup. Mungkin inilah waktunya untuk menyerah. Namun, seorang prajurit pengintai tiba-tiba memberikan informasi bahwa serangan mereka sebelumnya benar-benar menyebabkan kerusakan hebat pada Ratu Laba-laba. Kulit keras Ratu Laba-laba telah hancur,
memperlihatkan bagian yang rentan untuk diserang. Ash sangat terkesan dengan pengabdian prajurit pengintai yang tetap menjalankan perannya hingga akhir. Informasi itu memberinya harapan baru. Sang pengintai yakin, dengan satu tembakan lagi, mereka akan mampu mengalahkan Ratu Laba-Laba. Sayangnya, ia tidak menyadari adanya bola api hijau yang melesat ke arahnya. Ash terkejut dan tidak sempat merespons. Bahkan ia tidak sempat memperingatkan prajurit pengintai yang berjasa tersebut. Akibatnya, serangan itu meledakkan tembok benteng tempat Ash berada, sekaligus mengakhiri kisah heroik prajurit pengintai yang baru akan dimulai. Lucas yang panik menyadari pangerannya dalam bahaya besar. Ia segera berlari ke sana, berharap dapat menyelamatkan pangerannya. Runtuhnya tembok benteng membuat Ash terjatuh dari ketinggian. Ia baru saja melihat secercah harapan, namun kini nyatanya harus berakhir seperti ini. Beberapa saat kemudian, Ash kembali tersadar. Ia samar-samar mendengar suara seseorang memanggil namanya. Ash sadar sepenuhnya dan tidak percaya bahwa dirinya masih hidup. Namun, pemandangan di depan matanya justru membuatnya semakin tidak percaya. Lucas, pengikut setianya, menggunakan tubuhnya sendiri untuk menahan reruntuhan demi melindungi pangerannya. Ia terluka parah. Dengan kesadaran yang masih tersisa, Lucas bertanya tentang keadaan pangerannya, berharap Ash tidak terluka. Ash justru kebingungan. Padahal Lucaslah yang dalam kondisi tidak baik-baik saja, dan kesadarannya semakin lemah. Lucas teringat pada peristiwa 20 tahun lalu, ketika Ash pertama kali menugaskannya sebagai penjaga. Namun Ash tidak bisa mengingat apapun karena ia bukanlah Ash yang asli dan tidak mewarisi ingatan Ash yang lama. Saat itu, Ash berjanji meskipun ia tidak bisa menjadi kaisar, ia akan menjadi orang terhebat di dunia. Karena itulah, ia ingin Lucas menjadi kesatria terhebat yang mampu melindunginya dan mempercayakan nyawanya kepadanya. Meski Lucas masih seorang anak kecil, namun sejak saat itu ia telah memutuskan untuk bersumpah setia kepada Ash. Janji itu terus dipegangnya sampai sekarang dan akan terus dipegang hingga akhir hayatnya. Sejak dulu, tidak pernah ada keraguan sedikit pun dalam hatinya terhadap Ash. Ia akan selalu mempercayai pangerannya kapanpun dan dimanapun. Ia berharap sang pangeran tidak akan menyerah dan akan menyelamatkan rakyat serta umat manusia. Setelah itu, Lucas pun jatuh pingsan, tidak kuat lagi menahan batu yang menimpanya. Beberapa saat telah berlalu, namun suasana peperangan masih tetap mencekam. Ash berhasil mengeluarkan tubuh Lucas dari bawah reruntuhan batu dan membaringkannya dengan hati-hati. Ia tersentuh oleh kesetiaan Lucas. Ash tidak menyangka masih ada orang yang setulus itu, yang mau mempercayai seorang pangeran sampah seperti dirinya. Ia berjanji pada Lucas akan menyelesaikan peperangan ini dan menyelamatkan semua orang. Ash lalu menoleh ke sekeliling, berusaha membaca situasi pertempuran yang terjadi. Ia melihat meriam mana terjatuh tidak jauh darinya, dikelilingi beberapa prajurit yang juga tidak sadarkan diri. Untungnya Damian juga ada di sana. Mereka hanya pingsan untuk sementara dan tidak menderita luka fatal. Ash sendiri merasa heran mengapa mereka semua, termasuk dirinya, masih bisa hidup setelah terkena serangan dahsyat itu. Tiba-tiba, suara Lily yang terengah-engah memanggilnya. Kondisinya sangat memprihatinkan. Beberapa kaki laba-laba menembus tubuhnya dari berbagai arah. Berkat kemampuan uniknya, Fire Skin, ia masih mampu bertahan, tetapi persediaan mananya hampir habis. Ia bertanya kepada Ash, apakah masih ada harapan yang tersisa untuk mereka. Ash yang khawatir dengan keadaan Lily segera bergegas menghampirinya, namun dihalangi oleh Lily sendiri yang takut pangerannya akan diserang oleh monster-monster yang mengerumuninya. Lily kemudian mengeluarkan ramuan mana terakhirnya, bersiap mengorbankan dirinya untuk menahan laju monster laba-laba itu selama mungkin. Dengan sisa tenaga, ia mendesak Ash untuk segera pergi dan melanjutkan tugas yang harus diselesaikannya. Ia berpesan agar menjatuhkan Ratu Laba-Laba agar pengorbanan mereka tidak menjadi sia-sia. Meski hati Ash tercabik-cabik oleh keputusan untuk meninggalkan Lily, akal sehatnya mengakui kebenaran dalam kata-kata terakhirnya. Ash pun berbalik dan memerintahkan para prajuritnya untuk menyiapkan meriam mana guna menembakkan peluru penghabisan. Seorang prajurit memberanikan diri mengingatkan Ash. Meriam itu kemungkinan besar akan meledak dan membahayakan nyawa semua orang yang berada di dekatnya. Ash mengabaikan peringatan itu, berargumen bahwa tanpa membunuh sang Ratu Laba-Laba, kematian sudah pasti menunggu mereka semua, jadi tidak ada salahnya mempertaruhkan segalanya pada tembakan terakhir ini.
Terketuk oleh penjelasan Ash yang masuk akal, sang prajurit setuju untuk membantu, tetapi kebingungan mengarahkan Meriam karena sang ratu tidak terlihat dan penopang Meriam juga telah hancur. Kendala itu tidak menghentikan Ash, ia berniat menggunakan tangannya sendiri sebagai penopang pengganti Meriam itu. Ash menjelaskan bahwa mereka tidak perlu mengarahkannya, hanya perlu menopangnya, sementara Damian yang akan menembakkannya. Ash kemudian mendekati Damian, memohon dengan sangat untuk melakukan tembakan terakhir itu. Damian menoleh, memperlihatkan raut wajah putus asa dan mata yang sudah tidak lagi bisa memandang. Ia menyampaikan perasaannya. Merasa segala usaha mereka tidak ada artinya, pada akhirnya segalanya akan berakhir dengan sia-sia. Ash membantah pendapatnya. Ia yakin Ratu Laba-Laba akan binasa dengan satu tembakan tepat darinya. Namun yang Damian maksud adalah bahkan jika ratu itu mati, teman baiknya tidak akan kembali hidup dan gelombang monster berikutnya akan terus datang tanpa henti sampai umat manusia musnah. Perasaan pasrah pun menyergapnya, ia hanya ingin berhenti, beristirahat, dan menyudahi semuanya untuk menyusul teman baiknya. Tiba-tiba, teriakan Ash menggema keras di medan pertempuran, menyadarkan Damian yang nyaris kehilangan akal sehatnya. Ash meraih dan mengguncang tubuh Damian, memintanya berhenti berbicara seolah hanya dialah yang mengerti penderitaan ini. Ash berteriak bahwa sejak awal perang, tidak ada sesuatu pun yang berjalan sesuai rencananya, semua orang telah mati, dan meski begitu, ia tetap berusaha keras untuk terus melangkah. Ia berjuang menyeret setiap helai emosi yang hendak lepas dari kendali akal sehatnya hanya untuk bisa tetap melindungi rakyatnya. Ash bersumpah akan terus berjuang hingga napas terakhirnya, sementara Damian hanya bisa tertunduk lesu. Ash kemudian menghunus pedangnya dan menyerahkan hulu pedang itu kepada Damian. Ia menyuruh Damian untuk menusukkannya ke tenggorokannya sendiri jika memang ingin menyerah. Tapi jika tidak, ia memohon, tembakkanlah Meriam itu untuknya. Jadilah pelatuk bagi pangerannya dan kunci kemenangan bagi umat manusia, sebuah alasan yang cukup kuat untuk tetap meneruskan hidup. Kata-kata tulus Ash yang keluar dari lubuk hati paling dalam tanpa sengaja mengaktifkan kemampuan pasifnya yang bernama tekad komandan. Cahaya kuning keemasan tiba-tiba menyelubungi tubuh Damian, seakan mengusir jauh-jauh segala keraguan dan keputusasaan yang membelenggunya. Cahaya itu mengisi dirinya dengan semangat juang dan keyakinan yang membara. Damian lalu bangkit dan berjanji kepada Ash akan meledakkan kepala Ratu Laba-Laba itu. Kemudian seorang prajurit melaporkan tembakan terakhir telah siap, tetapi meriamnya terlalu panas untuk bisa dipegang langsung dengan tangan. Namun, Ash mengabaikan segalanya dan melangkah mantap menghampiri meriam itu. Ia memastikan kesiapan Damian, menanyakan dengan sungguh-sungguh agar tidak ada celah kesalahan sedikit pun pada tembakan penentu ini. Damian menyatakan kesiapannya, namun penglihatannya sama sekali telah menghilang. Bahkan rasa pada tangannya pun sudah tidak dapat ia rasakan lagi. Hal itu bukan masalah bagi Ash. Damian hanya perlu menarik pelatuknya. Dan Ash yang akan memikul seluruh tanggung jawab atas hasilnya. Kepercayaan Damian pada Ash pun kian membesar, keyakinan yang teguh akhirnya mengusir segala keraguan yang bersemayam di hatinya. Ash kemudian menggunakan tangannya sendiri untuk mengangkat meriam yang sangat berat itu, panasnya mulai membakar kulitnya, dan aroma hangus pun memenuhi indranya. Ash tidak menghiraukannya. Jiwa dan raganya dipertaruhkan untuk tembakan terakhir ini. Giginya mengatup erat menahan rasa perih dari luka bakar yang menyiksanya. Dengan terikan keras, ia memusatkan seluruh tenaga yang tersisa pada tangannya, dan meriam itu pun perlahan mulai terangkat. Menyaksikan keteguhan hati dan pengorbanan pangeran mereka, para prajurit yang lain pun turun tangan membantu. Mereka bersama-sama memanggul meriam itu di pundak, merasakan sakit yang sama, demi satu tujuan yang sama, melindungi keluarga yang mungkin sedang menanti kepulangan mereka. Damian sekali lagi memaksakan kemampuannya yang unik. Meski harus buta, ia mengerahkan sisa-sisa kekuatannya untuk menarik pelatuk meriam. Dalam hati, Damian berharap tarikan pelatuk terakhir ini dapat membalaskan kematian temannya dan memberinya ketenangan di alam sana. Energi biru meriam mulai terkumpul, menyebabkan suhu meriam melonjak drastis dan semakin menyiksa semua orang yang menopangnya. Namun, tak satu pun dari mereka melepaskan pegangan. Tidak ada yang menyerah hingga detik terakhir, semua demi satu tembakan pamungkas. Kekuatan tekad dan perjuangan keras mereka akhirnya berhasil, membuat mereka bertahan hingga peluru terakhir berhasil ditembakkan.
Suara ledakan meriam menjadi tanda kebebasan dari derita luka bakar yang mereka terima. Tembakan itu melesat jauh mengarah ke Ratu Laba-Laba, menerjang dan menghancurkan segala penghalang di hadapannya. Dalam kesadaran yang semakin pudar, Ash berharap peluru itu menjadi hadiah perpisahan terakhirnya untuk sang ratu. Pada dasarnya, mustahil sebuah tembakan dari dalam benteng dapat mengenai sasaran yang tak terlihat. Namun, berkat kemampuan Damian, perbedaan ketinggian bukanlah halangan. Jarak yang jauh bukanlah tidak menjadi rintangan. Bahkan ribuan monster laba-laba yang berusaha menghadang jalur peluru itu diabaikan begitu saja. Seolah-olah peluru itu memiliki jiwa yang ingin memburu musuhnya untuk membalaskan dendam sang tuanya. Dan akhirnya, tembakan itu mengenai sasarannya, menjatuhkan mahkota sang ratu dari kepala Ratu Laba-Laba. Dalam alam bawah sadarnya, Ash bermimpi mendapat pujian dari penontonnya saat ia pertama kali menaklukkan tantangan sulit di siaran langsungnya. Kebahagiaan dan kebingungan berbaur menjadi satu, terlihat jelas ia tidak terbiasa dengan segala pujian manis yang diterimanya. Tiba-tiba, kesadarannya kembali. Matanya membelalak lebar oleh ketegangan, mengira dirinya masih terperangkap dalam situasi peperangan. Namun dugaannya salah. Ia telah terbaring di atas kasur kamarnya sendiri, dengan kepanikan yang sama. Suara Lily yang lembut perlahan menenangkan jiwanya yang gelisah. Diceritakannya bagaimana Ash pingsan usai pertempuran dan menderita luka bakar yang cukup parah. Lily mengungkapkan kelegaan yang teramat dalam melihat pangerannya akhirnya tersadar. Ia hampir putus asa karena Ash tertidur lelap selama 3 hari. Ash sama sekali tidak memedulikan kondisinya sendiri. Kepalanya tertunduk haru, bersyukur Lily berhasil selamat dari peristiwa mengerikan itu. Lily memuji keputusan berani Ash yang mengorbankan nyawanya untuk tembakan terakhir, yang juga menjadi kunci kekalahan Ratu Laba-Laba. Ash hanya menyimak dalam kesunyian, tanpa menunjukkan kegembiraan maupun kesedihan. Perang ini telah memakan begitu banyak korban jiwa. Para prajurit yang selamat membantu proses evakuasi semua korban, baik mereka yang masih bernapas maupun yang sudah tak bernyawa. Mayat-mayat monster laba-laba juga dikumpulkan untuk dibakar, menandai tahap akhir dari operasi pembersihan. Ash dapat merasakan betapa keras pasukannya yang setia bekerja. Lily menyarankan Ash untuk berobat ke kuil guna menyembuhkan luka bakarnya yang parah, meski nantinya bekas luka tersebut akan tetap membekas di tubuhnya. Ash tidak memperdulikan hal itu. Baginya, ada harga yang harus dibayar di setiap peperangan, dan luka bakar adalah harga yang tergolong murah baginya. Namun, tidak dengan harga yang harus dibayar Lily. Gadis itu harus menerima kenyataan pahit untuk hidup di atas kursi roda selamanya. Sarafnya mengalami kerusakan permanen hingga membuatnya lumpuh, akibat serangan seekor laba-laba tepat di punggungnya saat mananya habis. Beruntung, serangan lanjutan tak pernah datang karena Ratu Laba-Laba telah tewas. Menghibur Lily sekarang terasa bagai kemunafikan. Ash hanya mampu terdiam, tanpa satu kata pun mampu terucap. Lily sendiri tidak mempermasalahkan keadaannya. Ia merasa dirinya jauh lebih beruntung daripada rekan-rekan lain yang harus kehilangan nyawa. Seluruh anggota unit artileri musnah, hanya tersisa 9 orang, termasuk Lily, Lucas, Damian, dan Ash. Dari ratusan prajurit, hanya 9 yang selamat, sebuah kenyataan pahit yang membuat Ash tenggelam dalam lautan rasa bersalah yang amat dalam. Dalam hati, ia terus berandai. Andaikan ada cara lain yang bisa mencegah Lily dari kelumpuhan. Atau metode efektif lain yang bisa menyelamatkan nyawa Ken. Atau sebuah strategi yang mampu menyelamatkan setidaknya 1 nyawa lebih banyak dari para prajurit yang gugur. Lily mendekat dan menghibur pangerannya, tidak ada strategi sempurna yang dapat menyelamatkan semua orang katanya. Mereka semua telah menyaksikan keberanian dan pengorbanan Ash, sehingga ia berharap Ash tidak terus menyalahkan diri sendiri. Lucas tiba-tiba mendobrak masuk ke kamar Ash begitu mendengar kabar bahwa pangerannya telah siuman. Ia menangis haru bagai anak kecil yang merindukan sang ayah, begitu bersyukur bahwa Ash telah bangun. Lucas segera mendekat untuk memeriksa keadaan pangerannya. Meski Ash berkata baik-baik saja, Lucas bersikeras ingin memanggil Damian untuk menyembuhkannya, membuat Lily terkejut dengan sikap protektifnya yang berlebihan. Ash sedikit terheran melihat Lucas dapat berjalan dan berteriak penuh semangat, padahal sebelumnya ia mengalami luka yang parah. Lucas membanggakan ketahanan tubuhnya yang luar biasa. Dalam hati, Ash baru menyadari Lucas adalah karakter SSR dan protagonis utama dalam permainan ini.
Lukas lalu memberikan daftar berisi nama-nama korban yang gugur dalam perang. Ash langsung bangkit dari ranjangnya. Lily dan Lukas spontan merasa khawatir mengingat kondisi Ash yang belum pulih sepenuhnya. Namun, Ash tidak menghiraukan kekhawatiran mereka. Para prajurit telah gugur di bawah komandonya, dan ia berniat mengunjungi mereka untuk memberikan penghormatan terakhir. Karena Ash belum mampu berjalan dengan normal, Lukas menggendongnya di punggung seperti seorang anak kecil. Hal itu membuat Ash merasa sedikit canggung, namun juga nyaman. Ia bahkan berharap Lukas menjadi kuda kesayangannya, meski itu hanyalah candaan belaka. Di sisi lain, Damian terlihat berdiri menyendiri, menatap jauh ke arah cakrawala seolah sedang memikirkan sesuatu. Ash dan Lukas melihatnya dari kejauhan lalu menyapanya. Damian tampak sangat senang melihat pangerannya telah sadarkan diri. Ash penasaran dengan kondisi mata Damian. Damian mengaku mengira ia akan buta selamanya, namun penglihatannya perlahan kembali sejak kemarin dan kini kondisinya kian membaik. Bahkan kini, ia dapat melihat dengan normal tanpa perlu bantuan kacamata lagi. Ash terdiam. Hatinya tersentak haru mendengar bagaimana Damian tetap berusaha menyembuhkan para prajurit sendirian meski dalam keadaan nyaris buta. Tidak diragukan lagi, Damian adalah pahlawan paling berjasa dalam peperangan kali ini. Ash memuji kinerja Damian. Ia bahkan berniat memberikan hadiah uang yang cukup untuk menghidupi Damian seumur hidup dan memastikannya tak perlu turun ke medan pertempuran lagi. Namun, Damian menolaknya dengan tegas. Ia telah bertekad bulat untuk tetap menjadi pelatuk Ash, ingin menyelidiki asal-usul monster dan alasan di balik kematian teman baiknya. Ash tentu menerimanya dengan senang hati dan berjanji akan menjaga nyawa Damian. Setelah mengundang pendeta dari gereja, sebuah upacara pemakaman digelar untuk menghormati para prajurit yang telah berkorban. Ash sadar bahwa tidak ada yang namanya kemuliaan atau kehormatan saat seseorang telah tiada, yang tersisa hanyalah jasad untuk dikubur. Meski demikian, Ash berjanji akan meneruskan keberanian mereka bersamanya dan terus melangkah maju untuk melindungi keluarga yang mereka tinggalkan. Ash berkeinginan agar jasad para prajurit dibawa ke lahan kosong di sisi barat kota setelah upacara. Ia akan membangun sebuah monumen makam agar orang-orang dapat terus mengenang mereka. Dan setiap tahun, tepat di hari pemakaman ini, akan diperingati sebagai hari pengorbanan mereka. Usai penghormatan terakhir, Ash mengajak Lukas untuk kembali ke markas benteng utama mereka untuk mempersiapkan diri menghadapi invasi monster berikutnya. Ash kemudian menerima hadiah dari sistem atas penyelesaian tahap tutorial. Beberapa hari kemudian, kondisi Ash mulai pulih. Mereka memutuskan untuk meninggalkan benteng pertahanan yang telah hancur dan kembali ke benteng utama. Sebuah kalung merah terlihat melingkar di leher Ash, namun tidak jelas apakah benda itu memiliki fungsi khusus atau sekadar aksesoris belaka. Setelah menempuh perjalanan berjam-jam, Ash mengeluh panjang lebar, memperlihatkan kebosanannya atas perjalanan yang monoton. Lukas meminta pangerannya untuk bersabar sedikit lagi, seraya mempercepat laju kereta kuda untuk memenuhi keinginan sang pangeran. Ash merasa kesal karena jawaban Lukas tetap sama, namun kenyataannya mereka belum juga tiba. Ash hanya bisa pasrah dan menahan diri. Tiba-tiba, layar sistem muncul, memberitahukan bahwa Ash kini dapat memilih profesi setelah persyaratan levelnya terpenuhi. Kebetulan sekali, ia berencana memanfaatkan waktu luang ini untuk memeriksa setiap keunggulan profesi tersebut. Ash membuka layar sistem untuk memeriksa statistiknya. Levelnya kini 5, tetapi peningkatan statistiknya sangat kecil, membuatnya frustrasi dan kembali mengutuk dirinya yang terjebak dalam karakter yang lemah. Meski begitu, ia tidak memiliki batasan profesi dan bisa memilih profesi apapun yang diinginkannya. Pandangannya tiba-tiba tertuju pada opsi terakhir dalam daftar profesi yang disediakan, profesi komandan pemula. Ini adalah pertama kalinya ia melihat profesi tersebut. Masalahnya, Ash tidak tahu kemampuan profesi itu. Profesi ini muncul setelah ia berhasil menyelesaikan mode Hell Iron Man di permainan sebelumnya. Ash teringat pada sebuah kemampuan yang tidak sengaja ia aktifkan, tekad komandan, yang dapat mencegah kejatuhan mental seseorang. Meski kemampuan itu bagus, ia merasa kurang berguna di awal permainan. Berdasarkan pengalamannya, musuh yang melemahkan mental lawan tidak akan muncul di awal invasi. Ash tampak sangat bingung memutuskan profesi yang harus diambil. Tiba-tiba,
Ash diberitahu Lucas bahwa benteng Crossroads sudah terlihat di depan dan mereka akan segera tiba. Ash menjadi sangat antusias, akhirnya perjalanan panjang yang membosankan itu berakhir. Ia segera melihat keluar jendela. Sebuah benteng megah dan tinggi tampak menyambut kedatangan rombongan mereka, memberikan rasa aman yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Benteng itu adalah benteng khusus yang sengaja dibangun di ujung selatan dunia untuk menahan invasi monster yang tiada henti dari Danau Hitam di selatan. Tempat ini pernah dikenal sebagai benteng terbesar dan terkokoh di Kekaisaran. Namun, seiring berkurangnya frekuensi invasi monster, pasukan Kekaisaran dipindahkan ke tempat lain. Sejak saat itu, otoritas setempat mulai mempekerjakan tentara bayaran yang terdiri dari veteran tua yang sudah pensiun, orang-orang yang diasingkan, hingga pemula yang tidak berbakat. Sebab, Kekaisaran hanya memerlukan perisai daging yang bersedia mempertahankan garis depan ini. Saat mereka mulai berkumpul di benteng ini, para penduduk setempat membuka restoran, penginapan, dan fasilitas umum lainnya. Bertahun-tahun kemudian, orang-orang tidak lagi menyebut Crossroads sebagai sebuah benteng. Mereka menyebutnya Kota Benteng Pertahanan Monster, atau Kota Batu Nisan. Sebuah nama yang menyindir para tentara bayaran yang dianggap rela menukar nyawa demi uang bagaikan ngengat. Meskipun begitu, benteng ini tetaplah garis pertahanan terakhir umat manusia. Ash memandang sekeliling kota, Crossroads jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Namun pada saat yang sama, keadaannya lebih parah dari perkiraannya. Banyak bangunan kumuh tergeletak tak berpenghuni dan tak terurus. Dan mulai saat ini, Ash akan menjadi tuan penguasa kota benteng ini. Para penduduk setempat menyaksikan kedatangan Ash. Banyak yang berbisik-bisik, khawatir akan nasib mereka karena mendengar banyak rumor buruk tentang sang pangeran. Kekhawatiran itu tercermin jelas dari raut wajah tidak senang yang dipancarkan para penduduk yang melihatnya. Ash bisa memahami hal itu. Berita bahwa pasukannya habis terbantai pasti telah memicu kemarahan rakyat. Namun, Ash sudah menduga hal seperti ini akan terjadi. Ia telah menyiapkan beberapa rencana untuk menghadapi mereka. Ash sengaja menarik gerobak kecil berisi kristal mana yang didapat dari para monster untuk diperlihatkan kepada warga. Jumlah kristal mana itu fantastis, mencapai 400 buah, dan masing-masing memiliki kemurnian yang sangat tinggi. Siapapun bisa membayangkan betapa mahal dan berharganya kristal-kristal itu. Berkat itu, ia tidak perlu mengkhawatirkan soal uang untuk sementara waktu. Ash berniat menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan kepercayaan warga, sebuah faktor penting untuk merekrut tentara baru di masa depan. Rencananya, ia akan menggunakan uang untuk membeli hati para warga. Perjalanan dilanjutkan hingga sore hari. Lucas membuka pintu untuk sang pangeran karena mereka telah tiba di rumah penguasa. Sebuah rumah besar dan mewah dihiasi jendela-jendela kaca antik bergaya Romawi klasik yang memanjakan mata siapapun yang memandang. Ash sendiri kehilangan kata-kata ketika mengetahui ia akan tinggal di istana megah seperti ini. Mungkin toilet di rumah ini lebih besar dari rumahnya di bumi. Tiba-tiba, seorang pemuda berkacamata bulat muncul dan buru-buru menyambut kedatangan Ash. Pemuda itu berlari menghampiri Ash dengan panik setelah mendengar sang pangeran terluka parah. Rasa khawatirnya yang berlebihan membuat Ash sedikit tidak nyaman. Pemuda ini bernama Aider. Ia adalah karakter tambahan yang mengurus kota dalam permainan aslinya. Kemampuannya mengurus segala pekerjaan administrasi sangat baik, mulai dari manajemen pasukan, pembangunan fasilitas, hingga pengumpulan informasi. Aider menyambut Ash masuk ke dalam rumah. Segala kebutuhan Ash sudah disiapkan, mulai dari makan malam hingga air mandi hangat. Pelayanan bak hotel bintang 5 ini membuat Ash terperangah, belum pernah ia dilayani sedemikian rupa. Ash menyuruh para prajurit, termasuk Lucas, untuk beristirahat setelah bekerja keras belakangan ini. Lucas pun mematuhi perintah pangerannya. Namun, Lucas bersikeras ingin tetap menjaga Ash. Sang pangeran yang sudah menduga hal itu langsung menolaknya. Wajah Lucas tampak kecewa, tetapi ia akan menuruti perintah tuannya dan kembali bertugas besok. Aider dengan semangat membawa Ash pergi ke pemandian untuk menghilangkan lelah dan aroma darah dari peperangan. Ash berterima kasih kepada Aider dan berniat menikmati semua pelayanan itu dengan sepenuh hati. Namun, ekspresi Aider tiba-tiba berubah seram, suaranya menjadi tajam dan mencekam. Ia memuji kinerja Ash yang luar biasa dalam peperangan, layaknya seorang atasan yang mengevaluasi bawahannya.
Ash tentu kebingungan menyaksikan perubahan sifat Aider yang drastis, seolah ia sedang dirasuki oleh entitas asing. Namun, berbeda dengan Aider sebelumnya yang memanggilnya Ash, kini ia memanggil dirinya dengan nama platform media sosialnya, Classic Nerd. Aider terpukau melihat Ash mampu menyelesaikan tahap tutorial dengan cara yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Karena terlalu gembira, Aider tidak tahan untuk membeberkan identitas aslinya yang ternyata adalah direktur dari permainan tersebut. Berbeda dengan Aider, Ash justru merasa kesal. Akhirnya ia menemukan sosok yang ingin dihajarnya sejak lama dan kini sosok itu berdiri di depannya. Sebuah tinju hangat dilayangkannya tepat mengenai wajah Aider, membuat kacamatanya terlempar entah kemana. Ekspresi terkejut Aider bercampur dengan wajahnya yang tak berbentuk akibat pukulan Ash. Tubuh kecil Aider terpelanting ke belakang dengan mudah, menunjukkan betapa kerasnya tinju yang diberikan Ash. Ash terlihat semakin kesal setiap kali memandang wajah Aider, ekspresinya semakin menyeramkan. Aider yang merasakan kemarahan Ash dan tidak ingin dihajar kembali, berusaha mati-matian untuk menenangkannya. Ia bahkan berlutut di hadapan Ash dan meminta maaf dengan tulus karena telah membawanya ke dunia itu secara sepihak. Meskipun meminta maaf, Aider menyatakan ia tidak menyesal karena tidak punya pilihan lain, dan hanya Ash yang dapat menyelamatkan situasi. Belum sempat Aider menyelesaikan ucapannya, Ash telah menerjangnya bagai harimau yang ingin mencabik-cabik mangsanya. Beberapa saat kemudian, Aider terlihat pasrah berlutut sambil mengakui kesalahannya, dengan wajah yang dihiasi lebam di mana-mana. Ash yang telah melampiaskan seluruh kekesalannya, kini duduk dengan tenang dan mulai mengambil kesimpulan dari semua yang terjadi. Ia menyadari pesan yang didapatnya sebelum masuk ke dunia ini bukanlah halusinasi semata. Aider membenarkan dugaan Ash. Ash kemudian ingin mengetahui alasan dirinya dibawa ke dunia itu. Alih-alih menjawab, Aider malah memasukkan tangannya ke kantong dan berusaha mengambil sesuatu. Ternyata ia hanya mengeluarkan sapu tangan untuk membersihkan lukanya, membuat Ash semakin kesal karena mengira Aider akan menunjukkan sesuatu yang penting. Aider lalu menjelaskan dengan serius tentang akhir sempurna di dunia itu yang belum pernah dicapai oleh siapapun. Ash menyimak penjelasan itu dengan serius sambil mengkaji apakah direktur yang tidak becus ini sedang berusaha membohonginya. Aider pernah mengulang dunia ini beberapa kali demi meraih akhir yang sempurna, namun tidak pernah ada yang memenuhi ekspektasinya, sehingga ia memutuskan untuk meminta bantuan orang lain seperti Ash. Aider menjentikkan jarinya. Beberapa bola biru proyeksi muncul di hadapan mereka, di mana setiap bola mewakili dunia yang telah diubah Aider menjadi permainan dan dipersembahkan kepada para pemain dari dunia lain. Para pemain itu telah menemukan berbagai cara dan kemungkinan yang bahkan belum pernah terpikirkan oleh Aider. Meskipun begitu, tetap tidak ada yang berhasil meraih akhir yang sempurna. Ash sendiri mengaku tidak pernah tahu tentang akhir sempurna yang dimaksud Aider dan merasa dirinya sama dengan para pemain lain. Meskipun itu benar, namun Ash telah mencapai prestasi yang tidak pernah dicapai pemain lain. Hanya Ash yang berhasil menyelesaikan mode Hell Iron Man sejauh ini. Dan sekarang, Ash yang memiliki kesempatan paling tinggi untuk meraih akhir sempurna, itulah alasan ia membawa Ash ke sana. Ash kembali kesal mendengar kata, membawa, karena kenyataannya, ia diculik secara sepihak tanpa persetujuannya. Bahkan, jiwanya dimasukkan ke dalam karakter yang lemah dan langsung dilemparkan ke tahap tutorial yang mustahil bisa diselesaikan tanpa persiapan. Aider mengaku ia sendiri tidak pernah menyangka hal itu akan terjadi. Tahap tutorial tersebut juga merupakan kesalahan yang ia sendiri tidak mengerti penyebabnya. Namun, Aider berjanji akan memenuhi satu permintaan Ash sebagai hadiah jika ia berhasil meraih akhir sempurna, dengan mengklaim kekuatan dan kekuasaannya hampir setara dewa. Kekayaan, wanita, karir, hingga umur panjang, semua bisa ia wujudkan. Dalam hati, Ash merasa kesal seperti sedang ditipu oleh tukang sales yang menjanjikan hal-hal tidak masuk akal. Ash memang memiliki penyesalan semasa hidup di bumi, dan Aider mengetahui penyesalan itu sehingga sengaja membawanya ke dunia ini. Ada sesuatu yang mengganjal di pikiran Ash, jika Aider memang sekuat itu, seharusnya ia bisa meraih akhir sempurna itu sendirian. Aider membenarkan pertanyaan Ash, namun kekuatannya memiliki batasan dan tidak berfungsi di dunia ini, membuatnya mirip manusia biasa sehingga membutuhkan bantuan orang lain.
Ash juga penasaran apa yang akan terjadi padanya jika ia mati di dunia ini. Tentu saja Ash akan mati sungguhan, jawabnya. Dunia ini bukanlah permainan semata. Ash kesal meski telah menduga jawaban itu. Aider mengingatkan Ash, hidup adalah permainan satu jalan di mana tidak ada fitur menyimpan dan mengulang seperti dalam permainan. Ash menyadari Aider tidak main-main dan ia sendiri telah menyaksikan banyak kematian selama peperangan sebelumnya. Namun yang tidak disangka, Aider menawarkan Ash untuk kembali ke bumi jika ia tidak ingin melanjutkan. Sedari awal ia sebenarnya ingin meminta persetujuan Ash, namun situasi saat itu sangat genting dan ia tidak punya pilihan. Kini ia kembali memberikan tawaran itu dan berharap Ash memilih dengan bijak. Ash yang memang gila tantangan, memilih untuk melanjutkan permainan nyata ini. Ia percaya diri mampu menyelesaikannya sekali lagi. Keputusan Ash membuat Aider sangat senang dan berterima kasih kepadanya. Namun Ash mengingatkan Aider untuk membantu semampunya dan menepati janjinya jika ia berhasil mendapat akhir sempurna. Aider tentu saja menyetujui dan memberikan wewenang penuh pada Ash untuk memperkerjakannya layaknya seekor anjing. Ash yang memang masih kesal tidak akan sungkan melakukannya. Ia segera menyuruh Aider untuk menjual semua kristal mana yang didapat dari laba-laba sebelum pagi. Aider menolak dengan alasan toko-toko sudah tutup, namun Ash tidak peduli. Dengan wewenang dan kekuatannya, Aider pasti bisa mengatasinya dengan mudah. Ash tidak peduli kapan, di mana, atau kepada siapa barang itu harus dijual, ia hanya ingin hasil yang memuaskan esok pagi. Aider gemetar melihat raut muka Ash yang seolah ingin menelannya hidup-hidup. Akhirnya, ia menyanggupi permintaan Ash di saat bersamaan. Aider penasaran untuk apa uang hasil penjualan akan digunakan. Ash hanya tersenyum percaya diri. Ia telah memiliki rencana sendiri dengan uang itu. Keesokan paginya, Ash dan Lucas pergi ke sebuah bangunan yang merupakan tempat berkumpulnya para tentara bayaran. Dan Ash berencana menggunakan uang hasil penjualan kristal itu untuk merekrut tentara bayaran yang bertalenta. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan rekap selanjutnya.